Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan pertanyaan yang masuk. Pertanyaan ini sering ditanyakan ke Bante, apakah dalam kondisi retret atau di luar retret? Pertanyaannya apa? Apakah saya adalah makhluk yang memiliki akar kebijaksanaan? Jadi, kenapa pertanyaan ini muncul? Mungkin pertama-tama kita ingin menjelaskan tentang akar kebijaksanaan, ya. Nah, akar kebijaksanaan ini katanya hanya dimiliki oleh makhluk yang memiliki 3 akar katanya. 3 akar itu apa? Aloba, adosa, amoha. Aloba artinya tidak serakah, adosa artinya tidak benci, ya. Amoha artinya tidak bodoh. Nah, ya, atau dengan kata lain kebijaksanaan, bijak gitu ya. Nah, bagaimana menghasilkan 3 akar ini? Yaitu seseorang yang terlahir dengan 3 akar, artinya adalah di kehidupan yang sebelumnya pernah melakukan sebuah kebajikan yang pada saat melakukan kebajikan itu sembari merenungkan, ya, atau sudah paham gitu. Kebajikannya itu berasosiasi dengan pemahaman tentang hukum kama contohnya. Atau misalnya dia sembari meditasi pada saat melakukan kebajikan, ya. Misalnya merenungkan sebagai anicca, dukkha, anatta, ya. Atau dia merenungkan dirinya sendiri hanya sebagai batin dan jasmani saja, penerima dari dana atau kebajikannya itu, ya. Juga hanyalah hanya batin dan jasmani, juga anicca, dukkha, anatta, ya. Nah, jika dia terus merenungkan demikian, maka kebajikan itu, ya, bisa berasosiasi dengan 3 akar. Karena pada saat dia melakukan kebajikan tersebut, di dalam batinnya bebas dari rasa serakah, bebas dari rasa tidak puas atau tidak suka, benci, ya, juga diikuti oleh kebijaksanaan. Nah, kebajikan yang seperti ini kita bilang superior dan memiliki 3 akar. Jika kebajikan tersebut, ya, muncul sebagai objek terakhir di pikiran sebelum meninggalnya, ya, maka di kehidupan berikutnya dia akan terlahir sebagai makhluk 3 akar. Nah, itu ya penjelasan Abhidhammanya. Nah, cuma ya tidaklah mudah untuk mengidentifikasi atau membedakan makhluk yang hanya memiliki 2 akar atau 3 akar. 2 akar artinya dia melakukan kebajikan tapi tidak diikuti dengan kebijaksanaan. Atau misalnya dia mungkin diikuti oleh kebijaksanaan tapi setelah melakukan kebajikan atau sebelum melakukan kebajikan tersebut banyak kotoran batin yang mengganggu yang muncul dalam batinnya. Jadi bisa drop kualitasnya dari yang 3 akar, pada saat berbuah menjadi 2 akar, gitu ya. Nah, bagaimana kebajikan menjadi 2 akar saja? Misalnya ke anak-anak, biasanya orang tua mendorong anak-anaknya untuk melakukan kebajikan, tapi anaknya sendiri melakukan itu hanya karena disuruh oleh orang tua, ya. Tidak ada perenungan, tidak ada pemahaman terhadap hukum kama atau bahkan anicca, dukkha, anatta. Sehingga kebajikannya hanya memiliki 2 akar. Karena waktu itu dia bebas dari keserakahan, dia juga bebas dari kebencian. Nah, makhluk yang 2 akar itu banyak sekali, ya, dibandingkan yang 3 akar. Tapi dua-dua makhluk ini tidak tampak mata, ya, artinya tidak kelihatan hanya dengan mata saja. Artinya penampakannya sama-sama normal, ya, seperti orang pada umumnya. Bahkan yang 2 akar bisa menjadi orang yang cemerlang dalam perihal duniawi, ya. Nah, cuma dijelaskan satu saja clue-nya dari Abhidhamma. Kita bisa lihat bahwa di Abhidhamma menjelaskan yang paling mencolok, yang membedakan keduanya adalah yang memiliki 3 akar bisa atau lebih mudah mengendalikan kotoran batin. Nah, mungkin ini juga tidak mudah untuk dipahami. Siapa yang mudah mengendalikan kotoran batin? Nah, Bante ingin berbagi, ya, tentang
membedakan yang 3 akar dan 2 akar ini berdasarkan pengalaman mengajar Bante. Ya. Jadi Bante lihat di antara begitu banyak meditator yang bisa berhasil dalam meditasi. Karena dijelaskan bahwa hanya mereka yang memiliki 3 akar yang bisa mencapai jhana, magga, dan phala. Ya. Jhana adalah kekuatan meditasi. Kekuatan meditasi yang dicapai dengan mengembangkan konsentrasi yang mendalam. Begitu juga magga phala itu adalah pencapaian pencerahan, mencapai tataran-tataran kesucian. Jadi untuk mencapai 3 pencapaian ini ya, jhana, magga, phala, dijelaskan hanya mereka yang memiliki atau terlahir dengan 3 akar atau juga memiliki akar kebijaksanaan. Nah, sehingga Bante juga melakukan research ya bagi meditator-meditator yang sudah berlatih meditasi, yang paling membedakan antara yang 2 akar dan 3 akar adalah kemampuan mereka untuk mengetahui variabel-variabel yang kondusif dalam meditasinya. Nah, contohnya variabel-variabel yang seperti apa? Nah, untuk bisa mengetahui variabel ini kita harus sensitif, ya. Kita harus sering melihat aktivitas kita, batin kita, dan kita harus selalu memantau perkembangan batin pada saat memegang objek meditasi. Nah, pada saat meditasi, ya, tentu patokannya adalah bagaimana batin ke objek meditasi. Nah, kadang-kadang ya dengan hanya memantau ya hubungan antara batin dan objek meditasi, kita bisa memahami banyak hal. Nah, kita harus cukup sensitif perihal apa sih yang membuat meditasi itu bagus. Apa yang tidak membuat meditasi itu bagus. Ya, jadi apa yang menjadi penghalang, apa yang mendukung meditasi. Gitu ya. Nah, contohnya Anda meditasi. Lalu di sesi meditasi kali itu Anda merasakan, kok konsentrasi nggak bisa tenang ya? Nah, waktu itu Anda bisa merenung, ya, Anda bisa mengevaluasi sebelumnya apa yang Anda lakukan. Nah, tentunya Anda harus punya banyak jam terbang untuk bisa melihat pola dari sesi ke sesi yang lain. Bukan berarti setiap sesi jelek lalu kalian bisa melihat pola. Tentunya harus ada sesi yang bagus, kadang ada sesi yang tidak bagus. Kadang ada sesi yang bagus dan tidak bagus. Nah, sehingga Anda bisa melihat pola bahwa apa sih sesi-sesi yang bagus itu, kenapa sih ya, bisa bagus seperti itu. Nah, contohnya apa? Dari makanan bisa Anda juga pahami. Oh, mungkin tadi saya minum kopi sehingga batin menjadi gelisah. Nah, Anda bisa kurangin kopinya. Ya, kalau Anda kebanyakan kopinya atau bahkan Anda bisa mengganti jenis kopinya ya. Kadang jenis-jenis kopi tertentu mengandung kafein yang tinggi. Ya. Nah, kadang jenis-jenis tertentu malah cocok dengan Anda, ya, malah enak meditasinya. Nah, jadi makanan juga bisa cocok, bisa juga menjadi penghalang gangguan dalam meditasi. Sehingga itu menjadi sebuah variabel dalam kemajuan meditasi Anda. Nah, contohnya juga, misalnya kondisi fisik Anda. Oh, mungkin karena hari ini sudah lelah, ya, sehingga mudah ngantuk waktu meditasi. Nah, ketiduran, ya wajar ya, karena secara fisik Anda sudah lelah, pikirannya sudah ingin beristirahat. Nah, ya, jadi kadang-kadang dengan selalu melihat ya, hubungan antara batin dan objek meditasi, ya, Anda bisa bahkan menentukan jam-jam yang paling baik untuk meditasi Anda. Nah, jadi tentunya untuk setiap orang berbeda. Ini juga Bante sering ditanya ya, jam berapa sih paling enak untuk meditasi atau paling bagus buat meditasi? Nah, ini adalah sesuatu yang relatif ya, semua orang tidak memiliki jam yang sama. Nah, oleh sebab itu kita sebagai yogi, kita harus tahu sendiri ya kondisi apa yang paling tepat untuk meditasi kita. Nah, contohnya lagi suhu ruangan ya. Kadang-kadang kalau terlalu panas, batin mudah lelah, mudah gelisah. Atau terlalu dingin, batin tidak nyaman, juga banyak gangguan pada saat meditasi. Nah, jadi Anda akan akhirnya memahami apa sih variabel yang paling kondusif gitu ya.
Nah, variabel-variabel itu kita harus jaga, dan kemampuan kita untuk menjaga kondisi yang seimbang ya, dari variabel-variabel eksternal tersebut itu juga adalah tugasnya kebijaksanaan. Artinya jika Anda cukup memiliki kebijaksanaan, Anda mudah melihat itu dan mudah juga mengkondisikannya. Nah, sekarang perihal kotoran batin. Memang secara abhidhamma dijelaskan, mereka yang memiliki akar kebijaksanaan lebih mudah mengendalikan kotoran batin. Tapi perihal kotoran batin itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya. Karena kotoran batin itu ada yang halus. Kalau yang kasar mungkin mudah dipahami, mudah dideteksi. Tapi yang halus-halus kita harus cukup sensitif, cukup terampil dalam selalu melihat kondisi perubahan batin. Nah, oleh sebab itu, untuk mendeteksi apakah ini kotoran batin atau bukan kotoran batin, juga diperlukan kebijaksanaan. Nah, yang paling penting ya menurut pengalaman mengajar Bante dari memberikan interview ya atau bimbingan ke banyak meditator adalah kemampuan mereka untuk menjaga kondisi batin mereka agar terus seimbang sehingga bisa fokus ke objek dengan tepat, dengan usaha yang tepat, dengan konsentrasi yang tepat, dan lain sebagainya. Nah, kita juga sudah tahu bahwa di Abhidhamma dijelaskan, waktu fokus ke objek ya atau waktu memegang objek, itu juga harus dengan batin yang seimbang. Terlalu banyak usaha bisa membuatkan kegelisahan. Terlalu kendur usahanya, maka bisa ketiduran atau bahkan bengong. Dikirain fokus ke objek, tapi ternyata banyak bengongnya, gitu ya, banyak nggak tahu objek. Nah, jadi usaha juga penting sekali untuk dijaga agar terus di dalam kondisi yang seimbang. Ya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Kenapa? Karena objek meditasi juga bisa berubah. Nah, contohnya apa? Meditasi nafas. Di awal nafas terasa kasar, ya. Tapi nafas nanti berubah enggak? Nafas berubah menjadi semakin halus, semakin halus. Bahkan nanti nafas bisa berubah menjadi cahaya yang disebut sebagai nimitta. Nah, tentunya di nafas yang kasar, usaha kita tidak bisa sama pada saat kita fokus ke nafas yang halus. Juga fokus nafas ke halus, usahanya tidak akan sama pada saat kita fokus ke nimitta. Nah, oleh sebab itu ya, bagaimana kita harus mengatur ya, usaha ini kadang harus dikeluarkan, usaha kadang harus dikendurkan. Kapan dan di situasi yang seperti apa kita harus mengerahkan dan mengendurkan usaha, itu membutuhkan apa? Kebijaksanaan. Oleh sebab itu, hanya mereka yang mampu ya, terus menjaga kondisi batinnya agar bisa meraih objek atau mempertahankan objek untuk waktu yang lama, sehingga mereka lah yang bisa mencapai konsentrasi yang mendalam ya, dan akhirnya mencapai jhana. Kemudian dari jhana bisa berlatih vipassana, lalu di sepanjang latih vipassana juga bukan berarti tidak ada halangan batin. Ya. Bisa muncul keraguan, bisa muncul pandangan salah, bisa bahkan muncul kotoran-kotoran batin kalau kita tidak bisa menjaga kondisi batin dalam keadaan yoniso manasikara. Ya. Nah, sehingga selalu dibutuhkan kebijaksanaan untuk selalu mengetahui kapan saya harus mengerahkan usaha, kapan saya harus mengendurkan usaha, kapan saya harus mengerahkan sadha atau keyakinan, kapan saya harus menurunkan, dan lain sebagainya. Semua kondisi batin kadang harus dikerahkan, kadang harus dikendurkan. Nah, kalau kita bisa terus berada dalam keadaan seimbang, maka kebijaksanaan mudah sekali melihat objek, dan oleh sebab itu bisa merealisasi tahap-tahap atau tataran kesucian. Ya. Itu sebabnya dijelaskan bahwa untuk mempertahankan ya, kondisi batin membutuhkan kebijaksanaan. Untuk mencapai tataran-tataran meditasi yang mendalam dan kesucian juga dibutuhkan kebijaksanaan.
dan hanya mereka yang memiliki akar kebijaksanaan yang bisa mengerahkan kebijaksanaannya secara efektif sehingga bisa mencapai tingkat-tingkat meditasi tersebut. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa mengevaluasi diri kita. Kadang ya, untuk beberapa meditator, bahkan instruksi yang sama, mereka tidak paham. Nah, kita bisa bilang waktu itu kebijaksanaannya tertutup. Tapi Anda jangan lalu kecewa dan patah hati. Ya, jangan putus asa dulu. Kadang-kadang ada faktor X. Nah, untung masih ada faktor X ya. Ya, faktor X-nya apa? Kama buruk sedang menghalangi. Jadi ada kama penghalang. Contohnya bodhisatta. Ya, bodhisatta kita 6 tahun. Ya, 6 tahun harus berlatih dengan salah, baru akhirnya memahami jalan yang benar, dan akhirnya mengusahakan usaha juga dengan cukup, sehingga mencapai kesucian dengan cepat juga. Ya. Nah itu karena apa? Karena ada kama buruknya yang menghalangi. Sehingga pada saat terhalang oleh kama buruknya, jalan yang benar dikira salah. Jalan yang salah dikira benar. Ya. Nah, dan dia pun meyakini bahwa itu salah. Gitu ya. Nah, jadi itu yang jadi penghalangnya. Itu karena kama buruknya harus berbuah. Ya. Jadi dia harus melalui 6 tahun dulu. Akhirnya baru pada saat kama buruknya terurai, baru ya kama baiknya mulai berbuah. Nah, jadi faktor X ini kadang sulit kita ramalkan ya. Kita juga tidak bisa melihat apakah dia dulu pernah melakukan kama buruk yang bisa menjadi penghalang ya. Nah, oleh sebab itu Bante sarankan apa? Bagi meditator yang sudah berhasil, tentu kebijaksanaannya harus terus diasah. Belum selesai sampai Anda mencapai tingkat-tingkat kesucian yang Anda harapkan. Nah, bagi mereka yang belum mencapai tingkat meditasi yang mendalam atau tataran kesucian, tentu harus selalu mengembangkan kebijaksanaan ini. Jadi coba lebih sensitif terhadap variabel-variabel yang bisa mengkondisikan agar meditasi kalian lebih kondusif untuk pencapaian yang lebih tinggi. Ya. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.